Ajengan Jejen lahir pada 17 Februari tahun 1955 di Sukabumi, tepatnya di Kampung Nagrog, Salabintana, dari pasangan Haji Zayadi dan Haji Halimah binti Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Kahfi bin Ayah Aliman bin Bah Syaebah bin Ayah Gabid bin Atsan bin Prabu Wasidewa bin Eyang Pangeran Sake bin Sultan Agung Abdul Fatah Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Abdul Qadir bin Sultan Maulana Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Syekh Maulana Hasanuddin bin Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Jejen kecil tumbuh dalam sebuah keluarga yang mengutamakan pendidikan. Ayahnya mengajari Jejen kecil tentang dasar-dasar pendidikan agama secara ketat, terutama Al-Quran. Terlebih ayahnya seorang yang terkenal sebagai ahli ilmu tajwid. Persentuhan dengan romantika dunia dakwah dimulai sejak Ajengan Jejen masih usia belia. Beliau sering diajak berziarah oleh ayah, paman, dan kakeknya ke makam-makam para wali dan ulama. Tidak jarang beliau diajak melakukan riadoh-riadoh di tempat ziarah tersebut selama berhari-hari. Pengalaman ini konon mengilhami beliau untuk tetap melestarikan tradisi ziarah sebagai bagian dari diversifikasi dakwahnya hingga hari ini. Pendidikan pesantrennya diawali di pesantren Pabuaran, asuhan Kiai Haji Mahmud, untuk mendalami ilmu tajwid. Selanjutnya bersamaan dengan mengenyam pendidikan formal sanawiyah atau MTS dan aliyah atau MA, Ajengan Jejen melanjutkan pengembaraan intelektualnya di Pondok Pesantren Al-Masturiyah, asuhan Kiai Haji Masturo. Di pesantren yang disebut terakhir inilah Ajengan Jejen mulai bersentuhan dengan cara berorganisasi yang kelak menjadi salah satu medan dakwahnya. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Itulah barangkali yang menggambarkan kondisi Ajengan Jejen selepas pendidikannya di pesantren Al-Masturiyah. Kawan-kawannya yang lain melanjutkan pendidikan ke luar negeri seperti Mesir dan negara lainnya di Timur Tengah. Namun Ajengan Jejen karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarganya lebih memilih melanjutkan masantren ke pesantren Sadang di Garut, sebuah pesantren yang terkenal hingga kini dalam pendalaman ilmu alat, nahwu, dan sorof. Semangat mencari ilmunya tak pernah kunjung padam. Selepas dari pesantren Sadang, Ajengan Jejen berguru lagi kepada Kiai Humaidi Cikaret, Sukabumi. Perjumpaannya dengan Kiai Humaidi mengawali pengetahuannya tentang politik dan pengelolaan pemerintahan. Karena Kiai Humaidi selain seorang alim di bidang agama, juga seorang politisi dan menjadi anggota DPR. Kegigihan Ajengan Jejen untuk mempelajari segala hal yang baru tidak diimbangi dengan ketersediaan waktu Kiai Humaidi. Melihat kondisi ini, Kiai Humaidi menitipkan Ajengan Jejen kepada Kiai Mahmud Mudrikah Hanafi di pesantren Sikoyatur Rohmah. Bersama Kiai Mahmud Mudrikah Hanafi, Ajengan Jejen menajamkan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ma'ani, badi, bayan,
usul al-fiqih, mustalahah al-hadis, dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Pengetahuan yang diterima melalui Mudrikah Hanafi diasah kembali di pesantren Riyadul Mutafakirin, sekarang menjadi pesantren Darul Hikam Ciberem, Sukabumi, bersama Kiai Haji Aang Sazili. Di pesantren inilah selain mempertajam pelbagai keilmuan yang dimilikinya, Ajengan Jejen diajari bagaimana pentingnya sikap istiqomah bagi seorang pejuang agama Allah. Kiai Haji Aang Sazili sepertinya melihat kepentingan Ajengan Jejen. Dalam pandangannya, Ajengan Jejen bukan saja harus kaya secara ilmu, namun harus teruji secara praktis. Atas dasar itu, disuruhlah Ajengan Jejen untuk belajar kepada Kiai Muqtadir. Bersama Kiai Muqtadir itulah sebagai disiplin ilmu alat, terutama nahwu dan sorof, dimatangkan. Tidak berhenti sampai di sini. Setelah belajar dengan Kiai Muqtadir, Ajengan Jejen melanjutkan perburuan ilmunya kepada Kiai Abdurrahman di Cikole, Ciamis, untuk memperdalam pengetahuan fikih. Disinilah akhir pengembaraannya sebelum Ajengan Jejen pulang kampung melaksanakan titah Allah pada tahun 1978. Tahun itu pula lah Ajengan Jejen mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Pondok Pesantren Darur Rahman, yang pada tahun 2001 diganti namanya menjadi Pondok Pesantren Az-Zainiyah, yang disebabkan adanya rongrongan dari pihak luar. Saat ini pesantren Az-Zainiyah mempunyai unit-unit pendidikan, di antaranya 1. Pesantren Salafiyah Riyadhul Alfiyah wal Hikam. 2. Persekolahan dan madrasah mulai dari RA, MI, MD, MTS, SMA, MA, SMA, dan SMK. Juga sedang dirintis perguruan tinggi. 3. Majelis taklim. 4. Pembinaan yatim dan duafa. 5. Pembinaan umat. Kiprahnya di dunia dakwah tasawuf bermula ketika Ajengan Jejen melakukan ziarah ke Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun 1985. Pada saat itu Ajengan Jejen belum berjumpa dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau biasa disebut dengan Abah Anom. Namun di Suryalaya, Ajengan berhasil membawa sebuah kitab yang selama belasan tahun ia cari, yakni Sirur Asror, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh. Dalam dunia tasawuf, Ajengan Jejen tercatat mengikuti beberapa ordo sufi atau thoriqoh, di antaranya Mufadiriyah, Anfasiyah, Rifaiyah, dan Tijaniyah. Barulah setelah belasan tahun mengamalkan thoriqoh tersebut, pada tahun 1990 Ajengan Jejen mengamalkan thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ketertarikannya terhadap TKN diantaranya disebabkan kecocokan prasyarat kemursyidan yang melekat pada Abah Anom. Pada tahun 1990, Ajengan Jejen sempat bermukim dan melakukan riyadoh di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada saat itu, Abah Anom memanggilnya dan memberikan kepercayaan
untuk mengupas bahasan kitab An-Alwar Al-Qudsiyah. Setelah itu, Ajengan Jejen dipercaya mengisi mimbar kehormatan Abah Anom selama 12 tahun. Dan pada tahun 1994 mendapat kepercayaan menjadi wakil talqin TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Gerakan dakwah Ajengan Jejen hingga hari ini melalui perjalanan panjang, bermula dengan mengisi majelis taklim di sekitar Nagrog, tempat ia tinggal. Kemudian dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa Perbawati. Kiprah kepemimpinan dakwahnya meningkat dengan memangku jabatan Ketua MUI Kecamatan Sukabumi, dan sampai sekarang menjabat Ketua MUI Kabupaten Sukabumi selama periode 2006 sampai 2011 dan 2011 sampai 2016. Apabila seseorang ingin menjadi raja, maka mesti berdiri di atas pundak para raja. Dalam hal ilmu pun demikian, mesti ada ulama. Dalam hal ini, guru yang dapat membina dan mendidik muridnya agar menjadi ulama. Begitu juga Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab. Sebelum keulamaannya disandang, tentu banyak guru yang membimbing dan membinanya sehingga keilmuan dan akhlak mulianya tidak diragukan. Di antara masyaikh yang menghantarkan beliau menjadi mujaddid dalam pergerakan dakwah Islam sebagai berikut. 1. Kiai Haji Abdurrahman, Karawang Kulon, Sukabumi. 2. Gan Uye, Pabuaran, Sukabumi. 3. Kiai Haji Masturo, Al-Masturiyah, Sukabumi. 4. Pangersa Emang, Longkewang, Cianjur. 5. Kiai Haji M. Mudrikah Hanafi, Sikoyatur Rohmah, Sukabumi. 6. Kiai Haji Aang Sazili, Darul Hikam, Ciberem, Sukabumi. 7. Mama Syujai, Ciharas Has, Cianjur. 8. Kiai Haji Nu'man, Riyadul Alfiah, Sadang, Garut. 9. Kiai Haji Abdurrahman, Miftahul Huda, Usmaniyah, Cikole, Ciamis. 10. Aang Endang, Jamudipa, Cianjur. 11. Aang Hambali, Bojongkoneng, Cianjur. 12. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin, Suryalaya, Tasikmalaya. Adapun murid-murid beliau terlalu banyak untuk disebutkan dalam kisah ini. Insya Allah banyak orang yang berharap diakui sebagai murid pangersa Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab. Hal ini dapat diketahui di antaranya pada kegiatan kajian kitab Al-Hikam setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Lebih dari 2000 santri yang menimba ilmu pengetahuan dari Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab. Adapun pengalaman organisasi dari Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab. Kecerdasan Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Asyab dalam berbagai pergerakan melahirkan kepercayaan dari berbagai organisasi dan lembaga. Di antaranya 1. Menjadi wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. 2.
Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi. 3. Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam Kabupaten Sukabumi. 4. Ketua Forum Komunikasi Masjid Kabupaten Sukabumi. 5. Suriah PWNU Jawa Barat. 6. Rois Robi Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutakbaroh An-Nahdiyah Iradoh Aliyah. 7. Dewan Pembina Asosiasi Sufi Internasional. 8. Dewan Syuro Kekeluargaan Ulama Nusantara, dan masih banyak yang lainnya. Karya-karya Kiai Haji Zazen Jainal Abidin Bashir Ashhab antara lain adalah: 1. Tarbiyatul Aulad. 2. Durorul Lujaj fi Asrori Manasik Al-Hajj. 3. Pedoman Iqomah Ikatan Penggerak Qoriyah Mubarakah. 4. Terjemah Kitab Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. 5. Kitab Fado Ilus Suhur. 6. Terjemah Kitab Al-Hikam